Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat siang kepada para Bapak Ibu sekalian peserta webinar dalam tema manfaat penerapan ISO IEC 27001-2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi di bidang fintech yang diselenggarakan oleh perusahaan kami, yaitu PT Mitra Berdaya Optima. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini, Jumat 26 Juli 2024, kita bisa bertemu di webinar ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan perusahaan kami, PT Mitra Berdaya Optima. Jadi PT Mitra Berdaya Optima merupakan perusahaan dalam bidang konsultasi ISO, pelatihan ISO, dan pengembangan sistem. Kantor kami berada di dua lokasi, yaitu berada di Jakarta dan di Yogyakarta. Dan sebagai perusahaan konsultan, kami juga sudah terdaftar di BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan sedikit informasi untuk Bapak Ibu sekalian, jika perusahaan dari Bapak atau Ibu ingin bekerja sama dengan lembaga konsultan dan lembaga sertifikasi, bisa mengecek terlebih dahulu melalui website di bssn.go.id. Ya, perkenalkan, nama saya Nielsen Christian Kansil. Di sini saya akan bertindak sebagai MC yang akan membantu webinar ini berlangsung. Pada hari ini juga sudah bergabung bersama-sama dengan kita Ibu Gita Putri Mahardika dari PT Mitra Berdaya Optima selaku narasumber yang akan menjelaskan materi mengenai manfaat penerapan ISO IEC 27001-2022 di bidang fintech. Ya, feedback. Ya, baik, sebelum acara dimulai, saya akan menjelaskan mengenai susunan acara webinar ini. Jadi setelah dilakukan penjelasan materi dari narasumber kita, akan ada sesi tanya jawab dari peserta. Itu bisa bertanya secara langsung atau melalui kolom chat, dan nanti akan saya bantu untuk saya sampaikan kepada narasumber. Lalu juga saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu nanti sekalian ya, untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan saya share di kolom komentar untuk mendapatkan e-sertifikat dari mengikuti webinar ini. Diharapkan peserta mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan nanti untuk sama-sama bisa sharing mengenai manfaat dari penerapan ISO IEC 27001-2022 di bidang fintech ini. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, dimohon juga untuk menggunakan nama dan jabatan Bapak Ibu bekerja sesuai dengan instansi masing-masing, serta dimohon untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir nanti akan saya bagikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai webinar pada siang hari ini. Untuk berikutnya, sepenuhnya saya akan berikan kepada Ibu Gita Putri Mahardika selaku narasumber yang akan mengisi webinar pada siang hari ini. Dipersilakan kepada Ibu Gita. Ya, terima kasih Mas Yasan. Selamat siang Bapak Ibu, salam bertemu kembali bersama saya Gita Mahardika. Jadi kalau di sini saya ada lihat beberapa nama-nama yang familiar nih. Jadi semoga sehat selalu ya. Jadi kita ketemu lagi di kesempatan webinar kali ini. Nah, di siang hari ini Bapak Ibu saya akan sharing sedikit mengenai beberapa pengalaman kami dalam membantu lembaga fintech dan aku terutama juga di akhir-akhir ini kami bantu beberapa industri juga di lembaga-lembaga finansial ya Bapak Ibu ya. Jadi siang hari ini kita akan mungkin sharing nih karena saya lihat dari Bapak Ibu saya tahu juga udah banyak nih yang implementasi ISO 27001 sehingga harapannya kita bisa saling sharing. Bapak Ibu juga mungkin bisa nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kita bisa diskusikan sama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita ingat ya gitu di akhir-akhir ini gitu apa sih berita tentang ini ya berita tentang serangan cyber yang paling hangat ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di beberapa minggu yang lalu gitu ada cerita tentang sebuah layanan cloud yang dimiliki oleh pemerintah kita yang kemudian itu mendapatkan serangan gitu. Nah, tentunya itu juga menjadi sesuatu yang kita perhatikan gitu ya Bapak Ibu ya karena serangan ini kan semakin lama ini bukannya semakin sedikit tapi juga semakin banyak gitu. Nah, kita sendiri sebetulnya perlu memberikan ini ya, kita perlu memberikan perhatian gitu ya
kepada keamanan informasi yang ada di perusahaan kita gitu. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan regulasi terkait. Jadi kalau pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih yang mengharuskan atau regulasi apa ya yang mensyaratkan implementasi ISO 27001 SMKI ini gitu. Tentunya banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah di tahun 2024 ini saat ini sudah ada perubahan ya, perubahan tentang UU ITE. Jadi di tahun 2024 ini sudah ada perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE yang mana mewajibkan bahwa informasi dan transaksi elektronik itu perlu dijaga keamanannya. Lalu kalau kita ingat di akhir tahun 2022, kira-kira bulan September atau Oktober gitu ya, sudah terbit Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, inilah yang juga sangat terkait dengan kita, Bapak Ibu, karena kita sebagai lembaga keuangan itu pasti ya mengelola data pribadi, baik data pribadi karyawan maupun terutama data pribadi dari customer-customer kita atau user-user kita gitu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ingat di UU 27 2022 ini sudah tertulis sanksi ya apabila ada kegagalan pelindungan data pribadi. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Lalu selanjutnya kalau kita agak mundur sedikit ke tahun 2020 itu ada Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat ya tentang PSE. Jadi segala sesuatu yang menyelenggarakan atau lembaga apapun atau organisasi apapun yang menyelenggarakan sistem elektronik itu wajib menjaga keamanan informasinya. Salah satunya itu dengan menggunakan framework ISO 27001. Jadi dan ini mungkin memang kadang-kadang kalau kita di industri keuangan ini agak lebih apa ya Bapak Ibu ya agak lebih sudah aware gitu ya bahwa seluruh aplikasi atau seluruh penyelenggara ini wajib mengimplementasikan ISO 27001. Padahal kalau kita lihat sebetulnya PSE ini bukan hanya untuk lembaga keuangan saja Bapak Ibu. Jadi seluruh organisasi yang membuat aplikasi atau menyelenggarakan sistem menggunakan elektronik, jadi itu bentuknya bisa web apps, bisa mobile apps, itu sebetulnya wajib atau disyaratkan untuk melakukan implementasi ISO 27001 atau memastikan keamanan informasinya gitu ya. Kalau kita memang di industri keuangan ini karena kita di bawah OJK, di bawah Bapepti gitu ya. Jadi itu biasanya sudah ada enforcement tertentu gitu. Tetapi mungkin kadang-kadang yang banyak yang belum tahu itu adalah bahwa segala aplikasi apapun gitu yang diselenggarakan secara privat, privat ini artinya bukan publik ya. Kalau publik itu kan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan. Tapi kalau secara privat ini kan adalah yang dilakukan atau diselenggarakan secara dari organisasi-organisasi tertentu gitu ya atau dari perusahaan-perusahaan tertentu ya bukan secara publik gitu. Itu juga wajib melakukan implementasi ISO 27001. Lalu kita juga ingat ya Bapak Ibu ada SE Dukcapil kaitannya dengan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan di mana saat ini apabila organisasi kita ini ingin mendapatkan koneksi ya kepada database data kependudukan itu disyaratkan bahwa organisasi kita ini sudah mendapatkan ISO 27001 untuk memastikan keamanan datanya. Nah, ini pun juga sama Bapak Ibu. SE Dukcapil ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk kita di swasta ya, di industri lembaga finansial, tetapi juga sebetulnya ini juga disyaratkan ya kepada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pemerintahan gitu. Sehingga tentunya Bapak Ibu apabila kita menggunakan KYC atau kita menggunakan verifikasi yang berbasis ke data kependudukan, ini akan sangat mengurangi resiko-resiko, terutama nanti resiko kaitannya dengan APPPT misalnya gitu ya. Lalu juga resiko-resiko kredit misalnya gitu ya. Jadi ini memang sangat bermanfaat bagi kita di industri keuangan karena kita bisa melakukan KYC itu dengan lebih mudah ya. Karena kita sendiri sudah mendapatkan akses ke data kependudukan yang dijadikan acuan di negara kita ini. Dan untuk bisa mendapatkan akses tersebut, itu disyaratkan bahwa kita ini memiliki ISO 27001 gitu. Selanjutnya ada yang regulasi terkait yang lebih spesifik ke kategori atau ke tipe-tipe badan usaha ya atau perizinan yang kita miliki. Jadi kalau di tahun 2022 itu ada yang POJK kaitannya dengan layanan pendanaan bersama.
Lalu di 2018 itu ada yang tentang equity crowdfunding. Kalau untuk P2P itu ada di POJK 77 ya, dan untuk IKD ada di POJK 13 tahun 2018. Nah, inilah regulasi-regulasi terkait. Kalau saya lihat di sini Bapak Ibu juga ada sepertinya ya yang beberapa itu yang mungkin dari industri aset kripto gitu ya. Nah, itu biasanya masuknya di bawah regulasi dari Bapepti gitu ya. Kami juga banyak sih bantu gitu ya Bapak Ibu dari yang industrinya ini di bawah Bapepti. Dan kalau di akhir-akhir ini ya, jadi ada Per Bapepti tahun 2023 nomor 6 itu khusus untuk industri komoditi berjangka ya atau perdagangan berjangka itu juga sudah mensyaratkan ISO 27001. Jadi yang pertama Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu nanti memastikan apa-apa saja regulasi terkait dengan industri masing-masing gitu ya. Karena waktu nanti Bapak mengimplementasikan ISO, regulasi tersebut itu tuh akan menjadi regulasi atau akan menjadi persyaratan tambahan gitu ya. Jadi misalnya gitu ya di POJK 77 gitu, 2016 itu ada aturan-aturan kaitannya dengan DRC, kaitannya dengan adanya backup gitu ya. Sedangkan di ISO sendiri itu persyaratannya itu hanya bersifat umum. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka untuk bisa mendapatkan sertifikat ISO atau untuk bisa mengimplementasikan ISO, Bapak Ibu juga harus mengimplementasikan regulasi-regulasi yang lebih spesifik. Seperti itu. Jadi kenapa sih ini pentingnya kita tahu gitu ya bahwa regulasi apa sih yang terkait dengan industri kita gitu. Lalu selanjutnya kalau kita lihat tantangan yang dihadapi oleh perusahaan fintech saat ini, tentunya yang pertama adalah bahwa kita disyaratkan untuk bisa memiliki atau memastikan keamanan data dan transaksi di antara ancaman-ancaman serangan ya baik internal maupun eksternal gitu ya. Lalu juga kepatuhan dan perubahan regulasi karena kita juga perlu keep up ya dengan perubahan-perubahan regulasi. Lalu juga perkembangan teknologi saat ini, Bapak Ibu, dan keamanan dan kenyamanan penggunaan aplikasi karena kadang-kadang untuk keamanan ini dirasa mengganggu kemudahan misalnya gitu ya, ada anggapan-anggapan seperti itu. Selain itu kita juga memiliki tantangan berupa ancaman internal maupun eksternal. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang boleh share gitu ya, apa sih sebetulnya tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Kalau tadi kalau saya eh, lihat gitu ya di ini misalnya kaitannya dengan keamanan data, lalu juga kepatuhan dan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, ancaman internal dan eksternal gitu, keamanan dan kenyamanan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa sharekan di kolom chat apa kira-kira tantangan yang saat ini dihadapi gitu kaitannya dengan keamanan informasi gitu. Saya baru saja pulang ya dari em, Sumatera gitu ya. Kami membantu sebuah organisasi di sana gitu ya untuk bisa memastikan atau untuk bisa mengimplementasikan ISO 27001. Nah, tantangan yang saya hadapi atau tantangan yang dihadapi organisasi tersebut gitu ya, itu adalah bagaimana membiasakan. Artinya tantangan yang terjadi itu adalah bagaimana organisasi tersebut itu melakukan apa ya, seperti mengubah habit gitu ya, mengubah culture gitu. Jadi awalnya yang penggunaan user ID itu bisa digunakan secara bersama-sama, nah tidak boleh digunakan lagi. Lalu kita juga harus semula yang misalnya kita connect itu ke server internal itu bisa pakai jaringan umum. Nah, sekarang itu ternyata harus login pakai VPN. Nah, seperti itu. Nah, waktu mengenforce itu gitu ya karena organisasinya cukup besar itu kadang-kadang ada juga nih yang resisten yang merasa bahwa wah kok jadi sekarang jadi lebih ribet nih daripada sebelumnya gitu ya jadi ada yang keberatan gitu ya karyawan-karyawannya ada yang keberatan. Nah itulah salah satu tantangan ya Bapak Ibu yang dihadapi juga ya waktu kita mau memastikan keamanan informasi bahwa secara internal sendiri itu kita perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan ya dari kebiasaan atau hal-hal yang berisiko menjadi sesuatu yang bisa lebih aman gitu untuk memastikan keamanan informasi kita. Gitu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang mungkin saya mau tanya dulu nih di sini, kalau oke gitu ya, kalau memungkinkan.
Apakah Bapak Ibu bisa kasih reaction atau raise hand gitu ya untuk bagi Bapak Ibu lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang saat ini sudah mengimplementasikan ISO 27001. Kira-kira dari sekalian saya juga menyapa Bapak Ibu yang hadir di sini nih, gitu. Oh, oke, Pak Riksi. Riki, seperti apa, Pak? Pak Riki dari organisasi mana, Pak Riki? Pak Ferry juga sudah ya, Pak Ferry dari PT IMS. Oke. Ya, Pak Ferry sudah implementasi ISO 27001 ya, Pak, versi 2022 ya, Pak ya. Ya sudah Bu. Udah ya. Saya versi 2013 tapi. Oh, Mas sekarang masih versi 2013 gitu ya. Ya, Oke, oke. Berarti transisinya direncanakan kapan, Pak? Tahun ini atau tahun depan? tahun ini. Tahun ini Di ya, bulan ya. Desember. Ya, kalau bulan Desember tahun depan sudah telat. Jadi harus Ya, tahun ini. Kira sudah tahun keberapa, Pak, sekarang? kita dapat sertifikasi itu dari tahun 2002. 2002. Oke, Iya, ya, oke, oke. Berarti kira-kira udah berapa tahun ya, Pak ya, sejak itu ya? 2002 di Januari sih. Kita mulai initial implement itu Desember 2022. Ah, Kita dapat sertifikasinya itu di Januari. oh, Jadi surveillance pertama itu di Desember, hmm. dan surveillance kedua rencananya Desember dan kita upgrade ke 2022 Bu. Berarti surveillance dan transisi ya, berarti ya. Mm-mm, Oke, mm-mm. ya. Apa nih Pak kendala yang Pak Ferry rasakan nih, atau challenge terbesar nih waktu melakukan implementasi? Hmm, Kalau challenge sih ini Bu ya, hanya masalah dokumentasi aja yang begitu banyak ya. Dengan bahasa-bahasa yang baku kayak begitu. Ah, Intinya oke. sih, sebelum kami ISO itu penerapan security itu memang sudah kami terapkan, Oke. ya sudah kami terapkan gitu. Jadi Ya, ya, ya. Jadi challenge-nya itu adalah membuat dokumentasinya gitu ya, Pak Ferry ya. ya dokumentasinya sama. Ya. Betul, betul ya. Terima kasih sharingnya Pak Ferry ya. Jadi Oke. memang betul ya Bapak Ibu, kadang-kadang yang menjadi challenge itu adalah kita sudah implementasi gitu ya, sudah dilakukan sebetulnya hal-hal yang disyaratkan oleh AIS itu sudah dilakukan, tetapi belum terdokumentasi. Nah, itu apa yang celah apa ya yang ada di situ gitu kan ya? Karena kan kadang-kadang enggak, ini semua saya juga kemarin waktu mendampingi klien itu juga enggak, ini semua udah kita lakukan kok Bu gitu, udah kita lakukan semua pertanyaan-pertanyaan dari saya gitu, iya kita udah lakukan gitu, tapi begitu saya tanyakan didokumentasikannya di mana gitu ya, ditulisnya di mana gitu, oh belum ada gitu. Nah itu sebetulnya hal yang seperti itu tentunya sudah jauh lebih bagus ya Bapak Ibu dibandingkan dengan yang tidak implementasi sama sekali. Nah, karena dengan sudah melakukan implementasi itu, sebetulnya Bapak Ibu itu sudah melakukan tindakan-tindakan untuk mengelola ya resiko-resiko keamanan informasi. Tetapi kalau itu tidak terstruktur, tidak terdokumentasi, itu akan jadi agak sulit untuk menjaga hal itu tetap berjalan secara konsisten gitu. Nah, kalau orangnya misalnya sama, ya pasti tidak masalah ya. Tapi kalau nanti misalnya ada perubahan tim dan lain sebagainya, kalau tidak terdokumentasi itu agak susah untuk memastikan bahwa proses-proses implementasi itu masih tetap berjalan gitu. Kalau kita lihat data anomali dan insiden cyber ya di tahun 2023 itu total traffic anomalinya ada 403 juta ya, traffic anomali, dan ada 347 dugaan insiden cyber, dan sudah ada 1,6 juta ya. Jadi data yang terekspos gitu, data yang bocor itu kejadiannya adalah 1,6 juta kejadian. Nah, tentunya ini sangat banyak ya Bapak Ibu, sehingga inilah yang ingin kita antisipasi, ingin kita jaga. Karena apa? Kita sebagai organisasi pertama itu harus menjaga trust dari user-user kita ya, atau dari customer-customer kita. Dan yang kedua adalah secara regulasi kita itu juga memang disyaratkan untuk menjaga data yang sudah dipercayakan kepada kita nih, atau data yang kita kelola gitu ya, sehingga kalau kita tidak menjaga keamanan informasi ini dengan baik, keamanan data ini dengan baik, maka akan ada resiko. Yang pertama itu kaitannya dengan resiko reputasi ya, dengan market
captive market ya, atau dengan bagaimana kita ini bisa melayani atau mendapatkan pelanggan gitu ya. Lalu juga yang kedua ada resiko kepatuhan di situ gitu. Selain itu juga kalau kaitannya dengan insiden akan ada resiko-resiko kaitannya dengan risiko operasional gitu ya, downtime dan lain sebagainya gitu. Lalu sekarang bagaimana ya kita mencegah terjadinya insiden keamanan informasi atau hal-hal apa yang bisa kita gunakan nih dalam menerapkan manajemen keamanan informasi gitu. Nah, ada sebuah kerangka kerja ya ISO 27001 versi 2022. Ini adalah versi yang terbaru. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih menggunakan versi 2013 ya, tidak apa-apa, untuk saat ini masih oke. Tetapi Bapak Ibu wajib untuk transisi sebelum bulan Oktober tahun 2025. Jadi untuk Bapak Ibu yang misalnya pada saat ini itu di tahun ini baru mau surveillance, tetapi surveillance-nya itu ada di akhir-akhir tahun ya, silakan Bapak Ibu surveillance sekaligus transisi ya. Jadi kalau misalnya surveillance-nya itu nanti di bulan sekarang kan kita bulan Juli ya, misal surveillance-nya nanti di bulan Agustus atau September atau Oktober itu silahkan Bapak Ibu surveillance sekaligus transisi di tahun ini. Karena nanti kalau misalnya bisa aja sih sebetulnya di tahun ini surveillance-nya masih pakai 2013, tapi nanti di tahun depan harus maju untuk transisinya gitu kan. Dari sisi waktu kan kurang efisien ya. Jadi baiknya kalau di saat ini organisasi Bapak Ibu itu sudah mengimplementasikan ISO 27001 versi 2013, silahkan, dan belum surveillance untuk di tahun ini gitu ya, silahkan Bapak Ibu melakukan surveillance atau malahan resertifikasi dengan transisi gitu. Karena saat ini yang kita gunakan ini versi 2022. Nah, di sini di dalam ISO 27001 versi 2022 ini kita menggunakan approach yang secara holistik ya, atau keseluruhan. Kadang-kadang masih ada anggapan gitu ya bahwa ISO 27001 ini cuma kerjaannya compliance aja atau kerjaannya IT aja, itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Karena approach yang kita gunakan dalam implementasi ISO 27001 itu justru di awal itu adalah approach mengenai people. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita memastikan setiap orang yang berkontribusi atau setiap orang yang terlibat di dalam perusahaan atau organisasi itu memahami kontribusi apa yang mereka yang diharapkan ya. Jadi kontribusi yang diharapkan, expected contribution dari setiap orang untuk memastikan keamanan informasi. Jadi itu yang pertama. Itulah makanya kenapa di awal kita pasti ada awareness training, lalu kita juga nanti bisa ada sosialisasi, ada campaign-campaign mungkin, lalu juga secara regulasi ada NDA gitu ya, kepada seluruh karyawan. Nah, itulah karena approach yang pertama waktu kita mengimplementasikan ISO 27001 itu adalah people ya. Baru setelah people kita melihat ke arah proses. Artinya proses ini kita kelola, kita pastikan supaya dalam proses ini kita bisa mengelola resiko-resiko keamanan informasi. Kalau kita tahu ya Bapak Ibu, resiko keamanan informasi kan ini bisa resiko yang internal maupun eksternal. Kalau resiko internal itu kaitannya dengan misalnya awareness yang kurang, lalu misalnya dari sisi fasilitas atau tools atau apa namanya peralatan yang digunakan ini mungkin masih kurang memadai secara internal, itu kan contohnya seperti itu. Kalau eksternal misalnya ya ada serangan misalnya, lalu ada apa hal-hal yang kaitannya dengan disruption event ya, misalnya seperti bencana alam dan lain sebagainya, itu kan yang eksternal gitu ya. Nah, untuk mengelola itu kita perlu memastikan tadi yang pertama adalah proses, yang pertama ada people, yang kedua adalah proses, baru yang ketiga ini adalah teknologinya gitu. Teknologi itu kalau dilihat dari Annex Control nanti masuk ke A8 ya, itu kaitannya dengan Annex Control dengan teknologi. Jadi di situ Bapak Ibu bisa memastikan seperti apa hal-hal yang kita miliki, fasilitas-fasilitas apa, terus apa yang kita pakai, itulah yang kita gunakan. Tetapi bukan hanya itu saja ya, bukan hanya teknologi saja yang utama, tetapi justru bagaimana kita memastikan people dan prosesnya gitu. Nah, tadi apabila kita tidak menjaga keamanan informasi gitu ya, apa sih yang nanti akan terjadi gitu? Ada hal-hal yang bisa merugikan kita nih ya, kaitannya kalau secara langsung itu nanti kalau down ada biaya perbaikan, lalu ada gangguan sistem, ada downtime gitu Bapak Ibu ya. Lalu ada biaya hukum kaitannya kalau misalnya kita punya kebocoran informasi yang misal
itu melibatkan data pribadi. Lalu juga kita perlu nanti ada sanksi-sanksi tertentu misalnya gitu ya. Lalu secara tidak langsung itu nanti akan mengganggu reputasi kita gitu. Ada gangguan operasional juga sehingga nanti yang sangat tidak kita harapkan kan kita akan kehilangan trust ya. Ini tentunya kita semua tidak mau ya. Jadi itu adalah dampak-dampak buruk nih apabila kita tidak memastikan keamanan informasi gitu. Lalu yang harus dilakukan dalam penerapan SMKI ini seperti apa gitu ya? Kalau kita lihat ya SMKI sebetulnya Sistem Manajemen Keamanan Informasi gitu. Informasi sendiri itu apa gitu ya? Informasi itu sebetulnya ini saya ambil definisi ini dari UU PDP. Jadi informasi ini adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda gitu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Yang mengandung nilai, makna dan pesan. Jadi informasi ini mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya. Nah, informasi ini dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang kemudian bentuknya itu dapat disajikan dalam berbagai kemasan dan format, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Nah, sebetulnya inilah definisi informasi itu sendiri. Nah, waktu kita melakukan implementasi SMKI kan Bapak Ibu pasti kalau yang sudah implementasi sudah mengidentifikasi aset-aset informasi ya gitu ya. Nah, aset informasi ini kan sering sekali tidak bisa berdiri sendiri ya. Tetapi harus ditunjang atau harus bisa dilihat itu menggunakan fasilitas pengolahan informasi. Nah, fasilitas pengolahan informasi itulah yang nanti kita sebut sebagai aset virtual ataupun aset fisik gitu ya. Jadi untuk bisa melihat informasi tersebut itu kita melihat atau kita menggunakan aset fisik dan aset virtualnya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ini ada di chat. Oh ya, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Silahkan. Jadi welcome kita di sini. Saya akan sharing dan sebentar lagi kita juga mungkin akan diskusi ya Bapak Ibu. Silahkan bisa menuliskan nama dan juga institusi ya, perusahaan dari mana Bapak Ibu ini berasal. Oke, saya lanjut ya. Nah, informasi ini mulai dari diciptakan atau dikumpulkan. Jadi mulai dari creation atau collection. Selanjutnya informasi ini disimpan. Lalu informasi ini digunakan. Digunakan ini artinya bisa diungkapkan, bisa juga ditransfer gitu ya. Jadi penggunaan informasi ini. Lalu juga informasi itu juga bisa diarsipkan, di-archive gitu ya. Atau misalnya informasi itu sudah informasi yang sudah melewati masa retensi gitu ya. Kita tidak mau destroy, tapi kita mau archive misalnya seperti itu juga bisa gitu. Jadi ini adalah siklus-siklus informasi mulai dari creation atau collection sampai nanti penghancurannya, pemusnahannya gitu ya. Jadi nah inilah proses-proses inilah yang perlu kita identifikasi sehingga nanti di setiap tahapan proses ini itu kita bisa memastikan hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai kontrol untuk memastikan supaya keamanan informasi itu tetap terjaga atau resiko-resikonya itu tetap bisa dikelola gitu ya. Nah, sebuah informasi itu disebut sebagai informasi yang aman kalau dia memenuhi 3 aspek ini. Jadi ini prinsip yang selalu kita gunakan ya, prinsip CIA ini harus selalu kita gunakan. Yang pertama adalah confidentiality, integrity, dan availability. Sebuah informasi itu adalah informasi yang aman kalau dia terjaga kerahasiaannya. Jadi rahasia itu artinya bukan berarti tidak ada orang yang bisa melihat gitu ya, atau tidak ada orang yang bisa mengakses. Tetapi rahasia ini artinya adalah sebuah informasi itu terjaga keamanannya kalau dia itu terjaga atau akses untuk melihat informasi tersebut itu dibatasi. Itu yang disebut sebagai confidentiality. Jadi bagaimana kita memastikan siapa-siapa saja yang bisa melihat informasi tersebut itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berhak. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan integrity ya, integritas. Jadi di sini artinya integrity itu adalah sebuah informasi itu terjaga keamanannya apabila informasi itu dibatasi siapa-siapa saja yang bisa memodifikasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah ya, saya juga pernah sih gitu, ada satu misalnya data gitu ya di Google Sheet gitu ya, atau misalnya di Google Slide gitu yang semua orang ini bisa rubah-rubah gitu. Kita kadang-kadang sampai bingung ya, ini siapa yang terakhir ngerubah-rubah ini, jadi data yang valid yang mana? Nah, kalau kejadian seperti itu berarti
sebuah informasi itu tidak terjaga integritinya ya. Kalau tadi di bagian confidentiality adalah kita membatasi akses untuk melihat, kalau yang di bagian integrity ini kita membatasi akses untuk memodifikasi atau mengubah-ubah. Lalu selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah sebuah informasi itu disebut sebagai informasi yang aman apabila informasi itu terjaga availability-nya. Artinya informasi tersebut itu tersedia waktu kita perlukan gitu ya. Jadi jangan sampai sebuah informasi itu saking amannya jadi waktu kita mau cari itu nggak ada gitu ya. Nah itu bukan aman ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini sebuah aset informasi itu disebut sebagai aset informasi yang aman kalau waktu kita membutuhkan informasi tersebut itu ada gitu. Tadi kalau kita sudah tahu risiko-risiko apa ya yang mungkin muncul kalau kita tidak menjaga keamanan informasi. Nah, kita juga sekarang ingin mengetahui apa manfaatnya gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan kita ini bisa mengurangi insiden. Kalau insiden itu kan artinya ada biaya lagi, ada waktu lagi yang kita perlu habiskan sehingga di sini sebetulnya kita bisa melakukan efisiensi kaitannya dengan biaya-biaya terkait dengan insiden. Lalu juga peningkatan kepatuhan. Di sini kita bisa mengurangi resiko kepatuhan gitu ya, terutama berkaitan dengan sanksi dan lain-lain. Juga peningkatan reputasi. Selain itu juga dengan kita memiliki kesadaran terkait dengan keamanan informasi, hal ini juga nanti akan berpengaruh ya ke dalam efisiensi proses bisnis gitu. Sehingga memang kalau yang saya lihat gitu ya kalau di klien-klien yang kami bantu itu memang secara bisnis juga mereka akan berkembang ya karena proses-proses yang dilakukan ini akan menjadi lebih efisien. Gitu. Di dalam ISO 27001 yang ada bagian-bagian yang kita implementasikan. Jadi yang pertama itu adalah di semua standar ISO sebetulnya, bukan hanya ISO 27001, itu ada yang disebut sebagai risk-based thinking ya. Artinya bagaimana kita ini mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul. Artinya apa? Bapak Ibu, waktu kita melakukan atau waktu organisasi kita ini beroperasi, sebetulnya kan organisasi kita ini kan memiliki sasaran ya gitu. Nah, kalau di sini sasarannya itu adalah sasaran keamanan informasi. Artinya bagaimana kita memastikan informasi ini aman berdasarkan CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, resiko itu artinya apa? Resiko itu adalah hal-hal apa kalau misalnya hal itu terjadi. Jadi hal-hal apa yang mana apabila hal itu terjadi, hal itu bisa mengganggu kita dalam memastikan keamanan informasi gitu. Pernah ada seorang klien gitu ya yang bilang sama saya gitu ya, saya menanyakan gitu, di sini apakah ada resiko kaitannya dengan penyalahgunaan akses atau apakah di sini ada resiko kaitannya dengan serangan cyber gitu. Lalu dijawab, oh, nggak ada Bu, karena itu belum pernah kejadian. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya, resiko ini bukan masalah sudah pernah terjadi atau belum gitu ya. Resiko yang sudah pernah terjadi wajib pasti kita anggap sebagai resiko karena sudah ada keterjadian. Tetapi yang belum terjadi pun, yang kalau misalnya itu terjadi gitu ya, amit-amit kalau itu terjadi, itu akan mengganggu keamanan informasi, itulah yang masuk sebagai resiko sebetulnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan kalau yang sudah mengimplementasikan ISO ini bisa dicek ya resiko-resiko tabel resikonya misalnya gitu ya. Dilihat di sini, kalau resiko-resiko itu hanya memasukkan hal-hal yang sudah pernah terjadi, nah itu berarti ya masih ada yang kurang nih. Karena resiko ini pada dasarnya adalah kita mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mungkin terjadi, yang kalau itu terjadi itu bisa mengganggu keamanan informasi. Nah, selanjutnya dari situ kita juga nanti akan menentukan apa saja yang menjadi kontrol gitu ya. Kontrol ini bisa kontrol existing atau bentuknya ini risk treatment plan. Kalau kontrol existing adalah hal-hal yang sudah kita lakukan, sedangkan risk treatment plan ini adalah hal-hal yang kita rencanakan. Lalu selanjutnya ini ada di dalam implementasi ISO 27001 itu juga membutuhkan komitmen manajemen yang dibuktikan dengan adanya kebijakan. Lalu juga setelah itu ada juga nanti kita menyusun tim, ada peran dan tanggung jawab untuk masing-masing anggota timnya, gitu ya. Lalu nanti dari manajemen ini menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan, kaitannya dengan resources, misalnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita juga melakukan pengembangan kebijakan dan prosedur. Tadi kita membuat dokumentasinya gitu ya. Pertama kita harus menentukan dulu acuannya. Artinya kebijakan dan prosedur itu kan adalah acuan waktu kita melakukan proses ya, proses bisnis yang ada di dalam organisasi kita. Setelah itu, setelah kita memiliki kebijakan dan prosedur, maka itu kita sosialisasikan dalam bentuk pelatihan dan awareness.
Nah, baru setelah itu harapannya kita kan mendapatkan hasil implementasinya ya dalam bentuk rekaman-rekaman, dalam bentuk form yang sudah diisi gitu. Nah, itulah yang kemudian nanti akan kita lakukan pemantauannya dan pengukuran kinerjanya. Jadi, nanti ada pengukuran hasil pengukuran sasaran, lalu evaluasi hasil pengukuran sasaran, lalu juga ada audit internal. Nah, itu adalah bentuk dari pemantauan dan pengukuran kinerja. Lalu di ISO 27001 versi 2022, bedanya dengan versi 2013 itu ada di bagian annex kontrolnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di ISO 27001 versi 2013 dan versi 2022 untuk bagian klausul itu tidak ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu hanya perubahan minor saja ya. Tetapi yang perubahan yang agak besar terjadi adalah bagaimana mereka itu mengorganize ya atau menyusun aneks-aneks kontrolnya ini. Kalau untuk klausul masih sama 1 sampai 10, kita mulai implementasikan dari 4, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan operasi, evaluasi kinerja dan perbaikan. Sedangkan kalau untuk aneks kontrol yang tadinya 114 aneks itu menjadi 93, yang mana kadang-kadang ini berarti berkurang dong ya gitu ya yang diimplementasikan, tidak ya Bapak Ibu ya. Justru area atau cakupan yang implementasinya ini semakin luas karena memang ada aneks-aneks yang di-merge gitu ya, digabungkan. Sekarang menjadi lebih simpel kategorinya. Kalau sebelumnya di 2013 itu ada 14 domain, sekarang itu ada 4 kategori aneks kontrol. Jadi yang pertama itu adalah kontrol organisasi. Ini kaitannya nanti bagaimana sih kita mengatur proses-proses gitu ya, adanya di kontrol organisasi nih. Lalu selanjutnya aneks 6 nih kontrol SDM. Jadi bagaimana kita memastikan keamanan sumber daya manusia, people control ya. Lalu yang ketujuh ini physical control. Ini kita memang pisahkan secara khusus kalau di 2022, di 2013 ini masih kayak bergabung ya di aneks 11 gitu kan ya. Kalau ini sekarang khusus untuk kontrol fisik di aneks 7 di versi 2022, dan yang di aneks 8 ini kontrol teknologi. Kontrol teknologi ini kaitannya dengan bagaimana penggunaan teknologi, bagaimana kita menggunakan tools untuk memastikan keamanan informasi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan implementasi ya ISO 27001, tahapan-tahapannya itu adalah pertama Bapak Ibu melakukan persiapan ya, persiapan. Nah, persiapan itu yang dilakukan itu adalah Bapak Ibu menentukan tim. Jadi bagaimana tim itu atau siapa-siapa saja sih sebetulnya yang nanti akan bertanggung jawab untuk melakukan implementasi keamanan informasi ini. Nah, tim ini tidak bisa sendirian, artinya nggak cuma tim IT saja atau tim compliance saja gitu ya. Tetapi harus juga ada perwakilan-perwakilan ya dari divisi-divisi yang mana nanti terlibat prosesnya di dalam ruang lingkup itu gitu. Setelah nanti timnya siap, maka kita akan melakukan kick-off ya dan gap analisis. Gap analisis terutama untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini mungkin surveillance atau transisi atau resertifikasi gitu ya. Kita lakukan gap analisis. Lalu dari situ kita nanti akan lakukan penyusunan dokumen apabila belum ada ya, atau misalnya misalnya transisi. Oh, ternyata di yang lalu di versi 2013-nya masih ada nih hal-hal yang belum tercakup gitu ya. Nah, itulah kita perlu membuat dokumen. Lalu juga kita memastikan nanti rekaman apa saja yang kita perlukan. Jadi bukti-bukti records apa atau rekaman-rekaman atau form-form apa yang harus dilengkapi gitu. Setelah itu nanti kita lakukan implementasi, dan setelah implementasi ini kita akan lakukan audit internal. Di dalam implementasi itu yang penting itu adalah bagaimana seluruh prosedur, kebijakan, aturan-aturan tadi itu betul-betul dilakukan. Dan hasil dari melaksanakan prosedur, kebijakan, dan aturan tadi itu didokumentasikan. Karena itulah nanti yang akan menjadi bahan atau menjadi bukti-bukti dalam waktu audit ya, audit internal maupun audit eksternal. Setelah audit internal, nanti kita akan lakukan tinjauan manajemen, dan setelah itu apabila kita siap, maka kita akan mengundang auditor eksternal. Itu tadi sudah disampaikan juga ya oleh Mas Nielsen, oleh MC, ini penting untuk kita sebagai organisasi ini memilih konsultan dan badan sertifikasi yang sudah mendapatkan pengakuan, terutama pengakuan dari BSSN gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih di situ lembaga konsultan dan badan sertifikasi yang terdaftar, sudah whitelist ya, sudah terdaftar di BSSN. Nah, setelah itu tergantung nih apabila kita initial audit atau misalnya kita resertifikasi, maka itu akan ada 2 tahap ya. Jadi stage 1 dan stage 2. Atau kalau misalnya surveillance dan transisi atau surveillance saja, maka akan menjadi 1 tahap saja. Setelah itu nanti ada dari hasil
audit tersebut akan ada temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti sebelum akhirnya nanti kita mendapatkan sertifikatnya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu, atau tanggapan dari atau ingin sharing nih gitu? Silahkan, ada yang raise hand nih dengan Ibu Putri. Silakan Bu Putri dari Aktivaku ya. Silakan Bu. Suaranya belum Iya, terdengar. oke, udah masuk Bu Oh, suaranya? udah. Ya, sudah silakan. Oke, selamat siang Ibu Gita. Ya, selamat siang Bu Putri. Iya, saya paling ada beberapa pertanyaan sih Bu untuk Boleh? ini. Ya, Yang pertama pertanyaan saya adalah, sorry tadi Ibu bilang kan untuk prosesnya adalah gap analysis dulu baru audit internal ya Bu ya? Untuk ya. transisi dari mm. 2013 ke 2022. Oh, soalnya saya pikir sebelumnya adalah audit internal dulu baru gap analysis. Oh, enggak. Jadi audit justru gap analisis di awal, Bu, sebelum implementasi. Karena Ibu sekarang lagi mau transisi ya? Iya, saya Ya, jadi Desember itu ada resertifikasi harusnya. oke. Nah, kita mau transisi dari 2013 ke 2022. Oke. Nah, saya sempat bingung nih, ini prosesnya tuh gimana sih untuk transisi ini gitu. Oh, oke. Ya, Bu Putri jabatannya sebagai apa, Bu? Untuk sekarang sih saya baru aja ke quality assurance sih. Sebelumnya saya di Quality HR. assurance. Oh, oke. Ya, Hmm, jadi begini, Bu, prosesnya. Berarti kan sekarang tahapan di Aktivaku itu kan mau resertifikasi ya, berarti ya? iya betul. Oke, nah sekarang sebelum memulai persiapan, jadi sebelum memulai persiapan, Ibu sekarang gap analisis dulu nih, justru. Setelah timnya udah ada ya, Bu? Tim sudah ada ya, Mm-mm. berarti ya? Sudah sih kalau tim. Tim udah berubah ya? Ada perubahan nggak, Bu, dari yang lalu? Ada sih perubahan. Ada, oke. Nah, begitu timnya itu, oh kan tim yang lalu sudah ada, terus Ibu kan sekarang ada tim yang baru nih. Nah, itu dikonfirmasikan dulu nih, jadi timnya udah fix nih, yang baru gitu ya. Oke, Mm-mm. udah itu udah oke ya Bu, tahapannya itu. Nah, setelah itu Ibu gap analisis. Gap analisis itu artinya apa? Nanti Ibu bisa lihat gap analisisnya ini berdasarkan persyaratan yang 2022 ya Bu ya. Gitu. Jadi Mm-mm. waktu di 2022 kan Ibu udah tahu nih, oh misalnya nanti bagian konteks organisasi, terus kepemimpinan, resiko dan selanjutnya sampai aneksnya nih mulai dari A5, A6, A7, A8 itu nanti Ibu lihat bagaimana pemenuhannya. Karena bisa jadi Oh, ini yang ada lagi hal-hal diperlukan yang yang itu mau sudah lanjut ya? dipenuhi di versi 2013 atau mungkin sebetulnya dari sisi organisasi itu sudah dilakukan tapi belum masuk ke prosedur ISO-nya gitu, Bu. Ada sering Hmm, sekali itu terjadi gitu. iya, iya. Jadi oh sebenarnya ini kita udah lakukan tapi belum masuk ke prosedur ISO. Nah, itu kan eh, istilahnya kita udah setengah jalan lah ya gitu maksudnya Mm-mm. sudah dilakukan. Nah, kan kelihatan tuh, jadi kelihatan mana-mana yang oke, dari gap analisis itu kelihatan mana yang oke sudah dilakukan gitu ya. Lalu juga selanjutnya ada yang misalnya sudah, jadi ada yang sudah dilakukan dan sudah terdokumentasi, ada yang sudah dilakukan tapi belum terdokumentasi, ada yang belum dilakukan sama sekali gitu. Nah, nanti Mm-mm. dari hasil gap analisis kan kelihatan seperti itu. Nah, baru dari situ Ibu bisa mulai implementasi nih, gitu. Jadi kan nanti ketahuan, jadi PIC-PIC-nya, oh PIC ini kaitannya dengan manajemen resiko, nanti kurangnya apa? Misalnya nanti dia revisi SOAP, penyesuaian aneks kontrol, terus nanti misalnya dari PIC yang dari IT development, oh ini kurangnya di bagian yang mana? Terus misalnya nanti dari yang ada tambahan aneks baru tuh misalnya kaitannya sama data leakage prevention, misalnya web filtering, nah itu nanti masuk kemana, kayak seperti itu sih Bu. Jadi gap analisis di awal, baru nanti setelah itu Ibu kan ketahuan ya gap analisisnya, terus apa yang harus ditambal-tambal gitu ya, atau misalnya harus dibikin dokumen baru gitu. Nah lalu implementasi. Nah baru dari situ setelah implementasi baru audit internal gitu. Oke, kalau untuk Mm-mm. gap analisis sendiri Mm-mm. itu kita yang lakuin apa kita pakai audit eksternal? Bebas, kami juga bisa bantu. Kalau gap analisis kami bisa bantu. Terus tapi kalau misalnya Bu Putri rasa bisa melakukan sendiri internal juga bisa gitu sih. Oh gitu, Mm-mm, berarti mm-mm, Mas mm-mm. ini. Ya, Oh, Kak. satu lagi Bu. Mm-mm. Eh,
kalau untuk lead auditor sendiri itu Mm-mm. kan sertifikasi untuk auditor kitanya internalnya kan ada sertifikasi juga Bu. Mm-mm. Itu kan ini ada 2013. Sekarang Mm-mm. transisi ke-22. Apakah harus Mm-mm. disertifikasi ulang atau gimana? Yang penting sebenarnya kalau teknik dari sisi internal audit gini ya Bu. Internal audit itu kan seorang internal auditor gitu ya, itu kan menggunakan teknik mengaudit berdasarkan ISO 19011 gitu kan ya. Nah, Mm-mm. itu teknik mengauditnya itu sebetulnya sama. Jadi teknik mengaudit di 2013 dan teknik mengaudit di 2022 itu sama. Cuma konten yang diauditnya Bu, atau audit kriterianya itu yang berubah gitu. Jadi Hmm. sebetulnya malahan menurut saya bagaimana kita sebagai organisasi ini memastikan internal auditor ini punya pemahaman tentang yang versi 2022-nya nih gitu. Oke, Jadi kalau misalnya dia belum pernah sertifikasi, itu masih bisa nggak sih, Bu? minimal dari ini ya Bu, minimal ada training internal audit secara internal gitu ya, Secara secara internal in-house berarti gitu sih. bukan kewajiban berarti ya Ya, sebenarnya. betul. Karena kami juga biasanya kalau kami layanan kami kan bermacam-macam ya Bu ya. Tadi kan ada Hmm. misalnya gap analisis saja. Nah, kalau gap analisis saja kan nanti kami bikin rekomendasi tapi dikerjain sendiri gitu kan ya. Ada juga yang layanan pendampingan. Nah, biasanya kalau layanan pendampingan itu udah include training internal, audit internal dan training awareness. Nah, itu sudah bisa digunakan untuk sertifikasi sih. Sudah mencukupi. Oke, iya deh, udah cukup jelas untuk saya, Bu. Terima kasih Baik, banyak untuk terima kasih penjelasannya. Bu Putri. Selanjutnya, silahkan Mbak Nadira, apa kabar? Halo Mbak Gita, apa Halo, kabar? ya Suara ya saya ya, masuk ya? masuk, jelas, silahkan. Iya Mbak, jadi Mm-mm. saya mau nanya. Ah, Tadi sorry saya masuknya agak telat nih, saya nggak tahu nih ya, tadi sempat dijelasin apa enggak. ah, Jadi kan baru-baru ini dari ISO 2701 versi 2022 baru ngeluarin amandemen terkait climate change. mm-mm. Nah ini kemarin Kok ke mute ya? halo? Oke, ya terkait Ya, ya. climate change ya tadi ya. Iya, Oke, ya. terkait climate change itu Mm-mm, kan kita mm-mm, diinfokan sama badan sertifikator kami dari mm-mm. CBQA gitu kan. Nah, cuman kami kurang paham ini kan Oke, di surat itu ada tulisan ini berpengaruh di klausul 4.1 dan klausul 4.2. Nah, yes. ini yang dimaksud dari sisi kami sebagai fintech itu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi climate change ini? Mm-mm, Apakah hanya sekedar menuliskan yang ada di amandemen itu dituangkan di dalam SOA atau bagaimana karena kami sebenarnya kurang paham apa mm-mm. relevansinya climate change dengan fintech SMKI gitu ya. dengan SMKI dan fintech di fintech khususnya seperti itu. Benar, benar, Itu benar. aja sih Ya, Mbak Gita. oke, baik, Mbak Iya. Nadira. Terima kasih pertanyaannya. Ya, betul ya. Memang saat ini climate change itu kan sudah menjadi isu global ya. Artinya apa sih sebetulnya yang disyaratkan gitu ya? Kalau kita lihat klausul 4.1 dan 4.2, itu kan adalah bagaimana kita melihat isu-isu apa yang berpengaruh pada SMKI organisasi kita nih. Kan isu internal, isu eksternal gitu ya. Kalau Iya, betul. 4.2 itu adalah kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan gitu. Nah, ini climate change ini perlu kita masukkan sebagai bahan pertimbangan waktu kita menyusun isu internal, isu eksternal, dan waktu Hmm. kita menentukan pihak-pihak yang berkepentingan gitu, Mbak Darira. Karena gini ya, sejak di industri kita memang industri kita ini kan berbeda-beda. Ada misalnya saat ini kita yang industri yang mensyaratkan, misalnya contoh saya ada klien gitu ya, yang mana dia itu gedungnya itu adalah green building gitu. Hmm. Nah, itu kan green building itu kan beda ya aturan dari building management ya gitu kan. Ada aturan-aturan tertentu. Atau misalnya ada klien-klien kami itu yang dia merupakan anggota atau dia merupakan subsidiary dari holding yang mengimplementasikan green industry gitu. Nah, itu kan Hmm. requirement-nya pasti beda. Nah, itulah Iya. kita perlu identifikasi di situ sih, Mbak Nadira. Jadi bagaimana sih perubahan iklim ini tentang sustainability, tentang lingkungan itu sebetulnya bagaimana itu mempengaruhi kemampuan kita atau mempengaruhi cara-cara kita dalam mengimplementasikan SMKI. Pasti tiap organisasi berbeda-beda gitu.
Oh gitu. Jadi waktu bagian isu internal, isu eksternal, sama harapan ini ya kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan di situ nanti. Oke, oke. Mm-mm, Baik, mm-mm. paling saya perlu cari tahu lebih dalam lagi sih Mbak Gita, karena yang saya kemarin tuh saya sempat memang udah sempat riset-riset dan memang Mm-mm. banyak yang menyebutkan terkait green IT ini. Ya, Sempat disebutkan betul. tentang green IT, cuma kan kami perusahaan fintech yang mana server kami juga dikelola sama third party. Banyaknya tuh dikelola third party, kayak nggak ada yang kita Ya, lakukan di in-house seperti ya, itu. betul, Nah, jadi betul. kami sempat kesulitan dalam memapping apa ya relevansinya dalam Ya. kami penerapannya di kantor nih, di perusahaan ini seperti apa. Mm-mm, Apakah mm-mm. hanya sekedar saya membuat kebijakan kalau semua device-nya karyawan ini harus menyalakan apa tuh battery saving mode, misalnya contohnya seperti itu. Oh, oke. Apakah seperti itu atau ada hal lainnya yang perlu diperhatikan begitu, Ya, itu Mbak Gita? sebenarnya itu salah satu bentuknya gitu ya. Jadi salah satu bentuknya, tapi secara lebih besar itu adalah tadi pertama itu kita perlu mencari relevansinya dulu sih, Mbak Darira. Jadi relevansinya terhadap perusahaan kita itu seperti apa gitu ya. Nah, baru nanti dari situ tindak lanjutnya seperti apa gitu. Dari itu aja kok di Oke, bagian baik konteks Mbak Gita. organisasi. Oke, baik, 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 terima terima kasih. kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusi? Ya, Silakan terima Pak kasih. Tony ya. Ya, Ya, silakan maaf Pak ya, Tony. saya izin tanya bentar. Silakan. Ya, Bu, ini saya dari PT Tower Remit. Oke. Ini perusahaan kami itu memang pingin sih mau mulai bikin kayak ISO 27001 ini. Cuman kami bingung, Ya. karena kami kan benar-benar baru tuh. Itu Mm-mm. langkah-langkahnya step by step-nya itu secara umum itu seperti apa ya, Bu ya? Oke, ya. Jadi kalau untuk top remit ini berarti industrinya remittance ya Pak ya? Remitansi, Remittance pengiriman uang. pengiriman uang PBI ya Pak ya? Ya, Regulasinya PBI, ya? benar. PBI berapa ya Pak ya kalau remittance itu ya Pak? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, habis itu PBI Mm-mm. 23/12 tentang transfer dana, CB-nya juga ada, tentang peraturan Hmm. PPATK dan lain sebagainya. Ya, oke, oke, oke. Nah, jadi tadi ya setelah Bapak identifikasi itu, kan sudah kelihatan gitu ya, Pak, regulasi-regulasi apa sih yang harus kita penuhi gitu kan ya, Hmm. untuk remittance tadi. Nah, secara internal, Pak Tony, jabatan atau divisinya di mana, Pak? Saya di legal. Oh, di legal. Oke. Nah, pertama, itu yang perlu ditentukan adalah menentukan timnya dulu gitu ya. Jadi kan tadi setelah ketahuan ruang lingkupnya yang ingin disertifikasi itu kan Bapak tentukan dulu ruang lingkupnya. Jadi misalnya ruang lingkupnya itu adalah layanan pengiriman dana gitu ya, layanan Hmm. remittance gitu. Nah, itu kan udah ketahuan ruang lingkupnya. Nah, dari ruang lingkup itu nanti Bapak tentukan untuk layanan remittance ini nanti timnya itu siapa saja Pak yang terkait gitu. Jadi itu yang perlu yang berkaitan itu divisi apa saja. Nah, Hmm. dari situ kan dari divisi-divisinya ketahuan nih ya Pak ya. Nanti ditentukan nih perwakilannya. Misalnya dari divisi-divisinya itu seperti apa gitu. Nanti selanjutnya sudah ketahuan timnya, baru nanti Bapak mulai mengidentifikasi, oh persyaratan ISO-nya ini gitu ya. Nah, itu kalau biasanya kalau kami itu bantu mulai dari menyusun tim, tadi menentukan ruang lingkup gitu ya. Tapi nanti kalau Bapak mau lakukan secara internal, Bapak bisa lakukan. Nah, dari situ setelah ketahuan timnya, nanti mulai bagi-bagi tugas nih. Jadi dari klausul dan aneks yang tadi, ini nanti bagiannya siapa, nanti bagian siapa, terus nanti dari situ kan ketahuan ya Pak, apa prosedurnya yang harus ada, nanti bukti-buktinya harus ada seperti apa gitu. Hmm. Ber- Kira-kira seperti itu sih Pak untuk awalnya ya. Berarti setelah mendapatkan tim itu pertama kali itu kita identifikasi aset dulu kali ya. Identifikasi aset baru kita cek satu persatu klausulnya apakah sudah memenuhi atau enggak begitu ya. Identifikasi aset nanti bisa masuk sekalian di resiko dan di aset manajemen, Pak. Jadi kalau saran saya setelah itu timnya ada, Bapak langsung lihat ke persyaratan ISO aja. Jadi persyaratan ISO ini nanti di-handle oleh tim yang bagian mana gitu. Oh, I see. Nanti baru dari situ karena kan gini, aset itu kan sebetulnya setiap divisi kan punya ya, Pak ya. Gitu. Hmm. Kalau aset apalagi kita kan kalau aset di 27001 ini kan aset itu bukan aset dana aja ya, tapi kan aset itu kan aset fisik, virtual, informasi. Itu kan setiap
divisi ada. Jadi nanti setelah ada timnya, Bapak mappingkan dari setiap klausul dan aneks ini apa yang harus dilakukan dan dia PIC-nya yang mana gitu. Baru nanti situ mulai dilakukan penyusunan dokumen, penyusunan prosedur, nanti melengkapi rekaman dan selanjutnya. Dan di satu klausul itu bisa lebih dari satu PIC ya. Misalnya Bisa, PIC-nya dari legal dan dari bisa. PIC dari HR seperti gitu ya, bisa ya. Ya, betul. Apalagi kan sebenarnya PIC ini bukan berarti dia yang mengerjakan ya, dia sebenarnya mengkoordinasikan aja gitu kan ya. Nah, kalau yang ngerjain kan sebenarnya semua gitu, cuman nanti mungkin dia compile gitu atau dia koordinasikan gitu sih. Ya, ya, ya. Kayak Oke, gitu oke. sih, Pak. Terima kasih, Jadi berarti Bu. Pak Tony baru mau mulai inisial ya, baru mulai pertama Iya, ya. ini bahkan Ah, mau ngapain aja ini masih agak bingung. ya. Nggak apa-apa, boleh nanti kita janjian lagi supaya lebih ini Pak, supaya diskusinya lebih spesifik. Iya, 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 Ya, iya, oke, iya. baik. Terima Ya, kasih. makasih ya, Bu. Terima Ya. kasih. Satu lagi mungkin ya terakhir ada Ibu Arifah di sini, silahkan dari Lahan Sikam. Lahan Sikam ini apa ya Bu ya? Kategori fintechnya. Silakan Bu Arifah. Ya, Mbak Gita, aku Ya. mau tanya, ini aku dari Lahan Sikam. Ini kita di sini, kita dari Lampung. Kita fintech pendanaan untuk yang UMKM dan petani gitu. Oh, kayak Jadi, Urudana ya berarti ya? Atau apa? iya, kita ini fintech untuk kayak peer-to-peer lending gitu. Oh, P2P lending. Oke, Iya, P2P lending tapi untuk UMKM gitu ya. ya, dan untuk Ah, pertanian juga. oh Nah, pertanian. ini saya mau tanya. Jadi Silakan. kan emang kita kan masih menggunakan audit scoping kita itu ISO 27001-2013. Ya, Nah, ini kita belum transisi ke 2022. oke. Rencana sih kita mau transisi ke 2022 eh, segera sih, Mbak. Karena kan itu terakhir di 2025 ya. Ya, Setahu aku betul. tuh kayak di bulan April gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kira-kira kalau misalkan mau transisi gitu, kalau misalkan kita kan rencananya mau mandiri nih, Mbak Mm-mm. Gita. Kalau misalkan mau mandiri gitu, kira-kira untuk relevannya itu perlu berapa lama gitu dan apa aja sih tips untuk yang disiapin awalnya itu seperti apa gitu. Oke, nah ini berarti Mbak Arifah Lahan Sikam ini pertama kali mendapatkan sertifikatnya di tahun berapa? 2019. 2019. Berarti di Ya, 2024 ini udah surveillance atau belum? mau surveillance di November Surveillance-nya di November ya. Berarti mau ini. surveillance dan transisi ya di November ya. Nah, belum tahu untuk transisinya di tahun ini atau di tahun depan. Oke, gini, kalau ini saya kasih, ini ada opsi ya. Misalnya transisi di tahun ini ya, transisi di tahun ini ya berarti mau nggak mau kalau transisi itu kan biasanya minimal 3 bulan lah ya, gitu ya, untuk persiapan gitu. Biasanya sih kalau saya bantu klien ya antara 3 sampai 6 bulan sebelum transisi gitu. Nah, yang kalau transisi dilakukan tahun ini, jadi tahun ini berarti surveillance ya, gitu ya, surveillance per transisi itu bisa dimulai dari sekarang. Tetapi kalau misalnya tahun ini tetap mau pakai 2013, itu nggak apa-apa, masih boleh. Cuma nanti tahun depan, kan harusnya misalnya tahun depan itu auditnya cuma bisa di November gitu kan ya. Nah, dari tahun depan itu auditnya, jadwal audit yang tahun depan itu tidak bisa di November, karena kan sudah lewat jadwal atau sudah lewat batas Oktober 2025. Jadi, batasnya tuh Oktober 2025, Mbak Arifah. Jadi kalau misalnya mau transisinya di tahun depan, itu berarti harus audit transisi itu tahun depan sebelum Oktober gitu. Jadi lebih cepat nih, bulan ini November, tahun ini November, tahun depan nggak bisa November lagi. Tahun depan harus September gitu ya, atau maksimal sebenarnya maksimal Oktober di bulan Oktober. Jadi maksimal auditnya itu September gitu. Itu kalau misalnya mau transisinya di tahun depan gitu. Jadi jangka waktunya agak lebih pendek. Tapi kalau mau transisi di tahun ini ya bisa langsung, nanti tahun depan bisa November lagi gitu ya untuk di tahun depan. Terus tadi tipsnya adalah pertama kita pastikan dulu timnya apakah ada perubahan atau enggak. Terus yang kedua, setelah udah ada timnya, silakan lakukan gap analisis nih berdasarkan persyaratannya 2022.
gitu. Jadi misalnya tadi konteks organisasi, kan tadi Mbak Nadira juga udah share, oh sekarang udah ada amandemen kaitannya dengan climate change. Terus nanti kalau yang di klausul 6 di klausul 4 itu nanti yang ada berbeda juga harus memasukkan proses bisnis. Jadi identifikasi proses bisnis. Nanti di klausul 6 itu kan ada resiko dan sasaran ya. Nanti buat resiko itu nanti kan revisi SOA gitu. Jadi nanti ketahuan. Terus nanti kaitannya sama terus gitu ya sampai klausul 10 sampai aneks-aneksnya. Tadi aneks-aneks yang baru kaitannya misalnya DLP, wave filtering itu sudah dilakukan atau belum gitu. Jadi kayak gitu sih Mbak tipsnya dari saya. Jadi tentukan dulu timnya, setelah itu lakukan gap analisis dulu berdasarkan persyaratan 2022. Baru nanti situ aku kan ketahuan kan mana yang sebenarnya udah terimplementasi dan sudah terdokumentasi, lalu sudah terimplementasi tapi belum terdokumentasi, dan mana yang belum ada sama sekali gitu. Nah, baru dari situ nanti bisa bagi tugas nih dari PIC masing-masing. Begitu Terus Mbak kalau Arifah untuk kita, iya, terus kalau untuk menentukan gap analisis itu yang 2022, artinya kita harus punya standar ISO yang 2022 dulu ya. Iya, Kita pasti. panduannya soalnya itu kan yang 27.1 2022 gitu kan. Pasti, betul. Heeh, heeh. Itu bisa dibeli di BSN kok, itu sudah dengan harga tersubsidi oleh negara kita. Jadi lebih Iya, murah betul. dibandingkan kalau saya belinya wajib yang dari ISO untuk referensi Iya. yang di awal. Tapi kalau buat kita sebenarnya negara kita sudah memfasilitasi bisa beli di BSN. Oke, Oke, baik kalau gitu. terima Terima kasih. kasih. Ya, sepertinya ini kita sudah 1 jam ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh menghubungi Mas Nilsen di sini untuk bisa menjadwalkan diskusi yang lebih spesifik ya, mungkin biar masih ada pertanyaan dan mungkin akan nanya-nanyanya itu yang lebih sifatnya sesuai dengan organisasinya masing-masing, itu boleh. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, terima kasih atas interaksinya, terima kasih atas perhatiannya, waktunya, dan semoga acara webinar ini bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya kembalikan kepada Mas Nilsen. Baik, terima kasih banyak buat Bu Gita untuk pemaparan mengenai manfaat dari ISO IEC 27001 2022-nya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam webinar ini, yang sudah bertanya. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita menutup webinar pada siang hari ini, itu saya mohon izin untuk Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan di kolom komentar. Dan sebelum kita tutup juga, mohon izin untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera untuk kita dokumentasikan dari webinar siang hari ini. Iya. Iya, nanti untuk fotonya akan saya mulai dari slide yang pertama ya. Oke. Satu, saya mulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk berikutnya slide yang ketiga. Ini saya mulai. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian, untuk Ibu Gita juga yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Demikian acara webinar pada siang hari ini. Saya izinkan saya untuk mengakhiri webinar pada siang hari ini. Sampai bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat beraktivitas kembali untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu. Ya.